tentu dari pihak kedutaan besar tidak gegabah mendapatkan informasi karena informasi ini tentu ditelaah dan mungkin saja meskipun mungkin di sana sini dianggap ada kecurangan, ada ketidakpuasan, tetapi margin yang diperoleh oleh Pak Prabowo dalam quick count itu sangat tinggi sehingga mungkin laporan dari kedutaan besar kepada pimpinannya di masing-masing ibu kota mengatakan Pak Prabowo lah yang akan keluar sebagai pemenang pemilu. Mungkin Pak Prabowo tidak punya halangan dalam kaitan dengan bahasa, menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam bahasa Inggris, sehingga banyak yang tentu ingin hubungan antara negara mereka dengan Indonesia hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Inilah yang mengapa banyak pemerintahan dari berbagai negara menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo, sehingga kepentingan mereka itu akan terjamin ketika Pak Prabowo mengambil alih pemerintahan dari middle power. Tetapi middle power yang diperhitungkan, bukan sekedar middle power yang dijadikan pasar, dieksploitasi pasarnya, ataupun dijadikan tempat untuk mendapatkan keuntungan ya, tetapi juga diperhitungkan karena apa? Netralitas Indonesia, politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karena itu, saya tentu berharap bahwa Pak Prabowo nantinya harus bisa menjaga netralitas itu, termasuk jajaran di kabinetnya. Halo Tribunas, Tribunan Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Afsin. Dukungan terhadap Prabowo Subianto yang terus mengalir dari pemimpin negara-negara sahabat setelah Capres nomor urut 2 itu unggul dalam kontestasi. Hubungan baik ini lantas diprediksi akan membangun kerjasama dengan dunia internasional. Lalu apa dampak dari hubungan baik Prabowo Subianto dengan sejumlah pemimpin negara sahabat ini terhadap hubungan internasional Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan Bang Hikmahanto Juwana, pakar hubungan internasional sekaligus guru besar HI Universitas Indonesia. Halo, Bang Hikmah. Baik, apa kabar Tini? Selamat malam. Selamat malam, kabar baik juga Bang. Ini sebagai pengantar Bang Hikmah seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ini Pak, melihat banyaknya ucapan selamat dari pimpinan negara-negara tetangga terhadap Prabowo Subianto ini, Bang Hikmah sendiri bagaimana melihatnya? Ya, yang pasti adalah ucapan itu bukan tanpa dasar. Ucapan itu dalam pandangan saya didasarkan pada laporan dari kedutaan besar masing-masing negara yang ada di Indonesia. Betul. Para diplomat sudah mengolah sedemikian rupa berbagai informasi yang ada di Indonesia, termasuk juga apa yang menjadi hasil dari quick count, meskipun belum ada keputusan resmi dari KPU, dan kemudian dilaporkan kepada pemimpin negara di masing-masing ibu kota. Dan berdasarkan inilah kemudian para pemimpin mengucapkan, menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo sebagai pemenang dari pemilihan umum yang baru saja kita lalui. Demikian. Baik, Bang Hikmat, tapi kan dari KPU sendiri ini sebenarnya belum memutuskan atau belum mengumumkan secara resmi bahwa siapa yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Ini bagaimana kemudian setelah adanya ucapan dari beberapa pemimpin negara itu, Bang? Ya memang di banyak negara terkadang hasil dari quick count ini akan menjadikan dasar untuk mereka mengucapkan selamat begitu. Itu yang sering kali dilakukan. Yang Hmm. kedua adalah tentu dari pihak kedutaan besar tidak gegabah mendapatkan informasi karena informasi ini tentu ditelaah dan mungkin saja meskipun mungkin di sana sini dianggap ada kecurangan, ada ketidakpuasan, tetapi margin yang diperoleh oleh Pak Prabowo dalam quick count itu sangat tinggi sehingga mungkin laporan dari kedutaan besar kepada pimpinannya di
masing-masing ibu kota mengatakan Pak Prabowo lah yang akan keluar sebagai pemenang pemilu di Indonesia. Mm. Seperti itu. Berarti seperti meskipun di Indonesia sendiri masih kayak menggaungkan adanya kecurangan, kemudian adanya putaran kedua, pihak internasional bisa dikatakan sudah menerima Prabowo menjadi presiden Indonesia ke depannya begitu ya, Bang? Ya, demikian. Memang seperti itu dan tentu para pemimpin berlomba-lomba ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa hubungan antar negara mereka dengan Indonesia itu akan berjalan dengan baik begitu. Jadi ini Hmm. merupakan juga harapan-harapan yang ditumpukan pada Pak Prabowo dari berbagai kepala pemerintahan, kepala negara yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Hmm. Seperti yang disampaikan Bang Hilman tadi, berarti ini akan berpengaruh juga pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut begitu ya, Bang? Dengan banyaknya selamat kepada Prabowo ini. Tentu saja ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan berbagai negara sahabat dan saya yakin apa yang Pak Prabowo akan lakukan adalah menindaklanjuti atau meneruskan apa yang Presiden Jokowi lakukan. Pertama adalah tentu Indonesia tidak akan mungkin lepas dari kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Lalu yang kedua, apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan diupayakan lebih diperkuat lagi oleh Pak Prabowo, termasuk isu yang berkaitan dengan perang di Ukraina, kemudian juga perang yang di Gaza, dan tentu saja saya yakin Pak Prabowo juga punya prinsip sebagaimana Presiden Jokowi, yaitu semua adalah sahabat kita. Negara-negara adalah sahabat kita. Namun demikian, apabila kepentingan Indonesia, apakah kedaulatan hak berdaulat Indonesia itu diganggu, maka tentu kita akan menghadapi gangguan tersebut dari manapun negara asalnya, seperti itu. Baik. Ini kemarin Presiden Amerika Joe Biden ini dalam pemberitaan media menyatakan siap begitu membangun kerjasama dengan pemerintahan baru ke depan di beberapa isu strategis. Ini bagaimana Bang Hikmah melihatnya? Ya, memang Amerika Serikat tentu punya kepentingan sangat besar di Indonesia karena kita tahu Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi persaingan yang katakanlah cukup tegang ya antara Amerika dengan Cina. Lalu juga Amerika ingin memastikan bahwa Indonesia tidak jatuh ke tangan Cina atau masuk dalam kelompoknya Cina dan Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan khususnya di Asia Tenggara melalui ASEAN dan juga harapannya Indonesia akan membeli juga banyak alutsista dari Amerika Serikat karena saat ini perekonomian Amerika Serikat banyak ditopang oleh industri pertahanannya sehingga harapan dari Presiden Joe Biden adalah kalau Indonesia ingin memperkuat pertahanannya, maka alutsista yang dibeli mungkin beliau berharap dari Amerika Serikat. Sehingga ucapan untuk memberi selamat kepada Pak Prabowo sudah disampaikan. Di samping itu juga Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai partner strategis mereka di kawasan ini. Seperti itu. Hmm. Ini sebelumnya Pak Prabowo juga sempat mengatakan bagaimana kemudian fokus hubungan internasional Indonesia adalah geopolitik dan ekonomi. Kalau Bang Hikmah sendiri, apakah ini sudah sesuai dengan kondisi Indonesia dan internasional sekarang? Bagaimana Bang? Ya, memang masalah geopolitik dan geoekonomi itu sangat penting pada saat ini karena dunia sekarang ini mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Dari segi geopolitik kita tahu bahwa ada dua perang yang sedang berlangsung, yaitu di Eropa, Ukraina, dan kemudian di Timur Tengah, di Gaza. Dan ini menyedot perhatian banyak negara. Eh, saya tentu berharap bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo akan mempunyai ide-ide segar, ide-ide yang bisa ditawarkan kepada sejumlah negara agar peperangan itu bisa segera diakhiri dan kita fokus pada rekonstruksi pasca perang.
dan kemudian juga menyentuh kebutuhan dari mereka yang menjadi korban dari perang. Nah, ini yang penting dilakukan. Yang kedua, secara geoekonomi, perang ini sebenarnya sudah berpengaruh pada pelambatan perekonomian dunia. Ini yang kemudian harus dihidupkan kembali, harus ditumbuhkan sehingga banyak negara, terutama negara-negara berkembang, akan mendapatkan dampaknya. Karena pada saat ini yang sangat terpukul dengan adanya perang, ketegangan, itu adalah negara-negara berkembang. Dan Indonesia ingin merepresentasi negara-negara berkembang agar kita semua bisa keluar dari permasalahan geoekonomi yang kita hadapi dan tentunya juga geopolitik seperti itu. Hmm. Kalau menurut Bang Hikmah sendiri, negara-negara mana saja yang kemudian nantinya akan semakin mengeratkan hubungan internasional dengan Indonesia, Bang? Ya, tentu semua negara akan berlomba-lomba untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, meneguhkan kembali hubungan mereka yang selama ini di bawah pemerintahan Jokowi bersama dengan pemerintahan Prabowo. Nah, dalam konteks ini memang mereka tentunya tahu bahwa Pak Prabowo ini punya keinginan bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang besar ya. Walaupun kita merupakan negara middle power, tapi negara yang kemudian diperhitungkan oleh dunia. Apalagi mungkin Pak Prabowo tidak punya halangan dalam kaitan dengan bahasa, menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam bahasa Inggris, sehingga banyak yang tentu ingin hubungan antara negara mereka dengan Indonesia hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Inilah yang mengapa banyak pemerintahan dari berbagai negara menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo, sehingga kepentingan mereka itu akan terjamin ketika Pak Prabowo mengambil alih pemerintahan dari Presiden Jokowi seperti itu. Ke depan dari analisis Bang Hikmah sendiri di bawah kepemimpinan Prabowo, arah hubungan internasional Indonesia dan internasional nanti akan seperti apa, Bang? Ya, yang pasti adalah politik luar negeri bebas aktif akan dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Kedua, sebagaimana tadi saya katakan, apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan diteruskan. Dan di sini Presiden terpilih Prabowo akan tentunya melihat peluang-peluang apa yang masih bisa dimaksimalkan dalam kaitan dengan misalnya penyelesaian masalah di Ukraina, penyelesaian masalah di Gaza, dan kemudian apa yang bisa dilakukan dari sisi kemanusiaannya. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan tentu ujungnya nanti adalah siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden terpilih Prabowo yang menjadi Menteri Luar Negerinya. Karena ini sangat penting sekali ya bagaimana eh, Presiden Prabowo karena harus memikirkan banyak hal, isu luar negeri itu harus di feeding oleh Menteri Luar Negeri dengan baik, lalu kemudian Menteri Luar Negeri juga bisa melaksanakan, menginterpretasikan apa yang menjadi keinginan atau visi misi dari Presiden terpilih Prabowo seperti itu. Mm-mm. Kalau dengan latar belakang militer yang dimiliki Prabowo, Bang, apakah ini akan membawa pengaruh besar nantinya? Ya, sebenarnya sih tidak apa namanya pengaruh yang besar ya terkait dengan latar belakang militer beliau. Tetapi latar belakang bahwa beliau sering berada di luar negeri sejak kecil, kemudian juga sejumlah negara pernah beliau mukimi gitu ya, itu akan justru berdampak pada hubungan antar negara. Saya berharap bahwa presiden terpilih nanti akan lebih banyak engage dalam masalah-masalah isu-isu internasional. Jadi karena Indonesia sudah sampai pada posisi di mana sangat diperhitungkan oleh negara-negara, bahkan kerap dalam sengketa antar negara Indonesia diharapkan menjadi juru damai. Disinilah yang kita harapkan bahwa Indonesia
sesuai dengan konstitusi kita akan lebih terlibat dalam ketertiban dunia. Seperti itu. Kalau menurut Bang Hikmat sendiri, Indonesia di mata pemimpin dunia saat ini seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang kita masuk dalam middle power. Tetapi middle power yang diperhitungkan, bukan sekedar middle power yang eh, dijadikan pasar, dieksploitasi pasarnya, ataupun dijadikan tempat untuk mendapatkan keuntungan ya, tetapi juga diperhitungkan karena apa? Netralitas Indonesia, politik Hmm. luar negeri yang bebas aktif. Oleh karena itu, saya tentu berharap bahwa Pak Prabowo nantinya harus bisa menjaga netralitas itu, termasuk jajaran di apa kabinetnya, khususnya di Kementerian Luar Negeri. Jadi jangan sampai nanti muncul kesan bahwa siapapun yang ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri dianggap sebagai tidak netral, sehingga sulit sekali bagi Indonesia kita menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas aktif itu. Hmm. Ini selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, bagaimana kemudian hubungan internasional Indonesia berjalan, Pak? Menurut saya sangat luar biasa ya, karena tanpa diduga-duga bahwa Presiden mampu untuk membawa Indonesia eh, menjadi pemain dunia. Kita tahu bagaimana keakraban Presiden Jokowi dengan pemimpin-pemimpin dunia, lalu kemudian di dalam rapat-rapat forum-forum yang berkaliber dunia ya, seperti G20 mungkin ya, itu Presiden sangat punya peran yang sangat penting, memunculkan ide-ide baru yang kemudian diapresiasi oleh para pemimpin dunia. Jadi hal yang seperti inilah yang harus dipertahankan oleh presiden terpilih nantinya, sehingga Indonesia masih dalam posisi sebagai negara yang diakui oleh masyarakat internasional, bahkan bisa memunculkan ide-ide baru, ide-ide segar yang bisa yang selama ini apa ya adanya kebuntuan di dalam masyarakat internasional. Jadi ada terobosan-terobosan yang bisa ditawarkan gitu. Hmm. Kemudian, hal apa yang kemudian harus diperbaiki oleh Prabowo terkait hubungan internasional jika memang nantinya Pak Prabowo Gibran ini terpilih menjadi presiden selanjutnya? Ya, Pak Prabowo harus melihat ya bagaimana geopolitik dan geoekonomi ini akan berdampak pada Indonesia, dan ini harus diperhatikan betul karena apa yang terjadi di luar itu akan berdampak pada Indonesia. Yang kedua, ide hilirisasi yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi yang sekarang ini kita mendapat tentangan dari Uni Eropa begitu ya dan sejumlah negara lain, ini harus tetap dijaga. Ya, kita harus bisa memastikan bahwa hilirisasi ini bisa kita jalankan. Tentu perlu apa lobi-lobi atau upaya diplomasi yang kuat agar negara-negara ini bisa menerima apa yang diinginkan oleh Indonesia. Karena dengan hilirisasi ini yang diharapkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan dan kemudian adanya nilai tambah bagi kita Indonesia. Jadi kita tidak hanya mengirim tanah dan air begitu. Jadi ini hal yang perlu juga apa namanya diteruskan oleh presiden terpilih. Di samping itu saya berharap bahwa berbagai macam masalah berkaitan dengan perbatasan kita mungkin itu diselesaikan. Termasuk juga isu terkait dengan etnis Rohingya ya yang menjadi isu belakangan ini di mana publik kita di Indonesia tidak akan terima apabila etnis Rohingya ini menjadi masalah Indonesia. Presiden terpilih harus bisa mendorong bahwa permasalahan ini adalah permasalahan internasional. UNHCR harus ada di depan dan tentu Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi tidak kemudian dikorbankan oleh dunia terkait dengan masalah ini. Lagi-lagi masalah kepentingan nasional ya harus kita kedepankan. Nah, itu sangat-sangat penting di dalam melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai negara. Hmm. Terakhir, Bang Hikmah, apa kemudian PR terbesar yang harus dihadapi Indonesia mendatang? PR terbesar adalah bagaimana kita Indonesia sebagai sebuah negara punya keterlibatan dalam ketertiban dunia. Itu nomor satu.
Nomor dua adalah bagaimana kepentingan nasional kita terjaga. Karena kita tahu ada isu masalah perbatasan yang belum selesai. Belum lagi ada masalah klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina terkait dengan sekarang 10 garis putus yang tentu kita harus juga hadapi. Belum lagi juga persaingan antara Amerika Serikat dengan Cina yang mungkin bisa berdampak negatif kepada negara kita. Bagaimana mengelolanya, bagaimana persaingan antar dua negara besar ini bisa diubah oleh Indonesia menjadi bukan persaingan, tapi kerjasama antar dua negara besar yang kemudian akan memberikan manfaat bagi kita sebagai negara dan juga negara-negara di kawasan. Seperti itu. Baik, Bang Hima, terima kasih untuk obrolan hari ini. Kita tunggu ke depannya tanggal 20 Maret besok ya. Siapakah nantinya yang akan diumumkan oleh KPU yang menjadi presiden ke depannya dan bagaimana kemudian nantinya hubungan Indonesia dan internasional setelahnya. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama Bang Hikmah. Sampai jumpa di Tribun On Fokus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.